Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif kitab Arba'in Nawawi wa syarahihi anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yu'tina 'uluman nafi'ah minad dunya ila yaumil qiyamah syai'un lilailana wa lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah, serta anak-anakku semuanya mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan kajian dan pengajian kita kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-21. Semoga kita bisa mengikuti dengan seksama dan semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, kita teruskan dan kita baca. Al-haditsul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah. Diceritakan dari Abi Amr atau ada yang bilang Abi Amrah. Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qul li, katakan kepadaku, fil islami, di dalam Islam, qaulan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang setelah itu saya tidak bertanya siapapun kepada orang lain selain engkau. Qala, menjawab Nabi Muhammad, kul, katakan olehmu, wahai Abi Amrah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah Anda, kemudian rutinlah terus, kemudian ajeklah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Hadis ini memang pendek, tetapi ini qaulan jami'an lima'anil Islam. Ini ucapan yang sangat komprehensif, kalimatnya pendek tapi menyeluruh. Banyak sekali unsur agama yang ada dikandung di dalam kalimat ini. Abi Amrah, Sufyan ibn Abdullah, bertanya kepada Nabi. Dia mungkin sudah mendapatkan begitu banyak ajaran yang dia tahu. Dia banyak pengetahuan soal Islam. Tetapi dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, inti dari semua ajaran yang telah dia dapatkan, itu apa wahai Nabi? Intinya bagaimana? Kemudian Nabi mengatakan, amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan, saya beriman kepada Allah dan lestarikan dan ajekkan, istiqomahkan. Subhanallah. Kalimat amantu billah tsumma istaqim, hadza min jawami'il kalim. Itu kalimat yang merangkum banyak sekali pengertian. Fa innahu jam'un li hadza sa'il fi hatainil kalimatani ma'al Islam wal iman kulliha. Jadi kalimat amantu billahi tsumma istaqim itu sudah merangkum keimanan seseorang dan keislaman seseorang apabila bisa melaksanakan. Kenapa? Fa innahu amarahu, karena Nabi tadi itu menyuruh kepada Sufyan ayyujaddida imanahu bilisanihi mutadzakkiran biqalbihi, agar selalu memperbaiki imannya dengan mulutnya dan selalu mengingat Allah di dalam hatinya. Wa amaruhu an yastaqima ala amil ta'at wal intiha an jamil mukhalifat. Dan kalimat itu mengandung pengertian
agar selalu istiqomah, ajek, lumintu terus-terusan ala a'mali ta'at, untuk melaksanakan sesuatu yang taat kepada Allah, wal intiha'an jamil mukhalifat, dan menyudahi, memberhentikan dari melakukan sesuatu yang menyalahi syariat agama. Jadi amantu billah itu keimanan yang tinggi. Tsumastaqim, istiqomahnya adalah dengan menjalankan syariat Islam. Jadi kalimat ini mengandung, merangkum keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah menjalankan syariat Islam itu penting. Oleh karenanya maka ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya istiqomah. Misalnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu kan iman namanya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah beribadah, menyembah kepada Allah. Dia istiqomah taat kepada Allah. Dia istiqomah menjalankan syariat Islam. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Subhanallah. Kalimat yang serupa di dalam surat Fussilat ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang menyatakan Allah Tuhannya, kemudian dia istiqomah beribadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, dan sedekahnya rajin, semua amal-amal ibadah dilakukan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka ketika akan meninggal dunia, ada 2 malaikat yang menghinggapi, yang mengampiri orang yang nazak mau meninggal dunia. Yang satu malaikat membisikkan telinga kanannya, Allah takhafu, jangan takut kepada balasan kamu di akhirat, nanti ditunjukkan melalui rekamannya, nanti tempatnya di surga. Wala tahzanu, malaikat satu lagi membisikkan telinga kiri, jangan sedih dengan anak keturunan yang kamu tinggalkan. Kenapa? Karena nanti surgalah, karena nanti Allah lah yang akan merawat mereka, yang mendidik mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat balasan dia istiqomah beribadah kepada Allah. Subhanallah. Dalam Fussilat ayat 45 ini, subhanallah, Allah menerangkan kepada kita balasan yang istimewa kepada orang yang istiqomah. Orang yang menyatakan dan orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah menjalankan ibadahnya rutin, ajek, terus-terusan, lumintu, istiqomah itu namanya. Subhanallah. Tetapi mohon maaf, berat memang istiqomah itu. Menjalankan sesuatu yang terus-terusan, yang ajek, yang rutin itu berat. Makanya di dalam Fussilat ayat 6 Allah menyatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Cobalah kalian istiqomah, terus-terusan beribadah, rutin ibadah, tapi wastaghfiruh, mohonlah ampun kepada Allah. Kenapa? Karena sering sekali ujian istiqomah itu berat. Ada saja yang akan mengganggu. Makanya Nabi istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian akan merasakan berat atau merasa seakan-akan gagal. Maka di dalam menambah kebenaran, apalagi dengan istiqomah itu, sampai kemudian Nabi dalam hadisnya itu saddidu wa qaribu. Saddidu, jagalah kebenaran oleh kita. Itu saddidu, marilah kita menjalankan yang benar. Andai nggak bisa betul-betul yang benar, wa qaribu, dekatlah kita dengan kebenaran. Subhanallah. Subhanallah. Jadi memang istiqomah berat. Maka kemudian ada pepatah orang Arab mengatakan, al istiqomatu tajlibul karamah. Orang yang istiqomah, orang yang ajek, orang yang rutin, orang yang terus-terusan, itu akan tajlibul karamah, akan mendatangkan karomah, kemuliaan. Dalam pepatah yang lain, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Bahkan yang lain mengatakan, subutul karamah bidawamil istiqomah.
bahwa turunnya, tetapnya kekeramatan seseorang itu karena membiasakan istiqomah. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka al-imanu yazidu wa yanqus. Godaan istiqomah adalah apabila iman kita sedang yanqus, sedang turun. Kadang-kadang kita bisa istiqomah karena memang iman kita selalu kita pupuk dengan amal-amal yang soleh. Tetapi kadang-kadang kita lalai, amal soleh kemudian turun, iman kita juga turun, maka istiqomah kadang-kadang ada kendala di tengah-tengahnya. Maka Nabi kita memberikan bekal kepada kita bahwa khairul a'mali adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal kita itu adalah yang paling istiqomah, yang paling langgeng wa inqala walaupun sedikit. Oleh karenanya maka anak-anakku semuanya, yang paling baik sedekah juga yang istiqomah. Anda jangan pernah punya angan-angan dan pernah perhitungan, sudahlah saya nggak usah sedekah setiap Jumat di masjid, nanti saja nunggu Ramadan, karena Ramadan pahalanya banyak, nanti saya kumpulkan sedekah ketika sudah menjelang Lebaran. Jangan. Sedekah Lebaran yang banyak itu tidak lebih baik dibandingkan dengan kita istiqomah setiap Jumat kita masukkan di dalam kotak masjid. Sesering mungkin kita ngasih anak yatim piatu, walaupun sedikit tetapi lumintu, tetapi istiqomah, tetapi ajek, tetapi mudawamah terus-terusan, itu jauh lebih baik daripada begitu ada uang banyak kita ngasih kepada anak yatim, begitu nggak ada, nggak sama sekali. Jadi yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semangat memberinya itu, semangat beribadahnya itu. Di dalam sholat juga begitu misalnya. Jangan sampai kita ketika kita mendapatkan nikmat besar atau punya keinginan niat besar, misalnya ingin segera lulus, maka semua wiridan, semua amalan, semua ijazah yang diberikan oleh semua kiai diamalkannya. Al-Quran dibacanya terus-terusan sampai 3 hari khatam. Tetapi begitu tercapai, maka nggak istiqomah kita. Turun frekuensi ibadah kita. Atau bahkan tidak ibadah sama sekali, itu nggak istiqomah. Maka yang paling bagus adalah, baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang, kita istiqomah membaca Al-Quran. Baik dalam keadaan sulit maupun gembira, kita istiqomah sholat duha 8 rakaat. Setiap malam kita usaha untuk tahajud, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja, tetapi istiqomah. Itu jauh lebih baik daripada begitu ada kepentingan, ada keinginan, ada himmah yang tinggi, akhirnya tahajud dijalankan, Quran dibaca, duha dijalankan, semua ibadah dijalankan, tapi begitu tercapai, jeglek langsung turun. Nah, inilah yang tidak istiqomah dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah hati yang lapang untuk derajat menjadi derajat orang yang mustaqim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi pernah mengatakan, "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jamil Quran ayatun kanat asyaqu alaihi bin hadil ayah." Bahwa ketika Allah menurunkan ayat fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau disuruh. Maka ayat ini yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah. Maka kata Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, al-istiqomatu darajatun biha kamalul umur wa tamamiha. Istiqomah adalah sebuah derajat yang dengan derajat itu maka sempurna urusan kita, wa tamamiha. Wa biwujudiha husnul khairat wa nidhamuha. Dan dengan adanya istiqomah maka akan berhasil kebaikan dan ketertiban. Wakila al-istiqomatu la yatikuha ilal akabir. Ada ucapan istiqomah tidak akan kuat kecuali bagi orang-orang yang besar di mata Allah. Li'anal khuruj minal ma'hudat wa mufaraqatul rusum wal adat. Karena istiqomah itu memang akan tidak sama dengan kebiasaan seseorang. Orang biasanya kan hangat-hangat tai ayam. Orang biasanya
begitu yang lainnya giat ibadah, dia ikut-ikutan ibadah. Tetapi kalau istiqomah itu tidak terpengaruh dengan bagaimana yang lain. Maka pertama, marilah kita banyak doa. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan hidayah kita dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 80. Allah mengajarkan kita untuk doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah tutup hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami lurus untuk mengikuti agamamu. Yang kedua, alaikum bil jamaah, marilah kita berkumpul dengan orang-orang baik. Berkumpul, alaikum bil jamaah. Kalau kita tentu berkumpul dengan teman-teman dan sahabat orang NU. Wa iyyakum wal furqah, jangan sampai kita berpisah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan senangannya ganggu orang yang suka sendirian, orang yang tidak suka kumpul, orang yang tidak suka dengan berjamaah. Tetapi wa huwa minal isnaini ab'ad, syaitan itu lebih jauh apabila orang berkumpul 2 orang, apalagi banyak-banyak orang. Maka pantas kita menjadi orang NU, senang kumpul-kumpul, baik tahlilan, baik istighosah, manakiban, dan yang lain-lain. Semoga Allah akan berikan kekuatan kita untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.